komunikasi aja yang saya perlukan komunikasi. Sekarang udah alhamdulillah udah lancar. Oh dulu sempat nggak? Nggak, 3 tahun saya nggak mau komunikasi sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sakit juga nggak pernah diminta, tapi kalau emang harus datang ya kita harus bisa menyikapinya. Dan banyak sikap dan juga banyak cara dan juga banyak pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Nah sakit itu bisa jadi penggugur dosa, tapi bisa juga jadi pengumpul dosa. Nah dan hari ini aku lagi sama abangku, Masya Allah, Abang Fahmi. Iya, banyak. Masya Allah. Gimana Kak ini dengan sakitnya? Ya, alhamdulillah sih sekarang masih sakit kakinya. Iya, masih belum kuat untuk berdiri lama, belum kuat. Nah itu apa? Maksudnya didiagnosa oleh dokter? Ya terakhir waktu dibawa ke rumah sakit ke bagian tulangnya, tulang kaki, katanya ada pengapuran di tulang. Terus juga ada asam uratnya juga, ada diabetesnya juga gitu. Jadi kalau diri itu sakit. Itu ya, maksudnya berarti tindakannya apa kalau pengapuran tuh harus diapain? Saya dikasih obat sama dokter gitu kan. Tapi saya terapi juga. Diabetes, asam urat, pengapuran tulang. Umur berapa? 51. Makanya ya kalau yang udah atas 50 tuh oke. Ya. Tapi mungkin banyak yang nggak kenal, tapi kalau yang namanya Abang Fahmi adalah pemain sinetron, pemain film gitu loh. Awalnya aku tuh taunya main sinetron Lupus. Oh iya, Lupus tahun 96 lah gitu. Tahun 96 yang sampai nonton 2003 ya. Yang nonton ini udah pada lahir apa belum? Udah lahir belum? Udah. Oke. Umur berapa? Ya kan. Nah, tapi film pertamanya apa? Film pertama itu tahun 89. Judulnya Peluk Daku dan Lepaskan. Kebetulan saat itu produsernya almarhum Mas Dono Warkop. Masya Allah. Iya. Sama Mas Indro. Ya, itu film pertama aku. Tunggu, aku kelas berapa tuh? Berarti aku udah SMP lah. Ya, aku SMA kelas 2. Jadi SMA kelas 2 itu udah mendapatkan ketenaran? Saat itu maksudnya nggak nyangka aja gitu. Maksudnya nggak kepikiran akan terus ke ini gitu kan. Terus ke dunia entertain gitu kan. Tapi dunia teater aku dari kecil kalau teater. Oh. Nah, saat itu cuman ya main film udah paling sekali doang nih gitu kan. Tapi akhirnya kan jadi... Ya akhirnya terus tuh gara-gara karena aku berteman sama Gusti Randa sama almarhum Ria Irawan. Nah saat itu TV swasta pertama kali tahun 90 SCTI. Iya. Itu baru lepas decorder. Oh, lepas iya, decorder dulu kan masih pakai decorder. Ya, Terus pengen dilepas jadi TV nasional. Ada sinetron komedi juga yang indoor. Judulnya Opera 3 Zaman. Wih, itu juga kayaknya tuh walk-nya, apalagi soalnya itu zaman-zamannya pertama kan. Pertama kali sinetron komedi di TV swasta gitu. Apalagi kalau zaman-zaman kita, mohon maaf ya, TV tuh nggak sebanyak sekarang loh. Ya, TV tuh masih ada dulu tuh zamannya TVRI kan. TVRI sama SCTI doang. Iya, cuma nah, lama ya. baru SCTV. Nah, makanya kalau zaman dulu tuh ketika jadi pemain sinetron itu pasti langsung bener. Iya. Nah, itu aku ketolongnya itu di Opera 3 Zaman itu, maksudnya ya bisa lanjut lah gitu. Yang disebutin tuh udah pada almarhum semua ya, almarhum Dono, terus kan teman sama Mas Haji juga kan? Iya, Mas Haji. Enggak, aku nggak doain ya, astagfirullahaladzim, enggak, maksudnya gitu, untuk menyemangati bahwa emang hidup itu akan mati, gitu, apapun itu. Betul. Dan entah itu pakai sakit, entah itu mendadak, itu cuma jalannya aja. Iya. Nah makanya kan hari ini tuh aku tuh pengen banget agar supaya kita semua tuh memahami bahwa hidup itu untuk mati, dan sebenarnya ketika kita tuh dapat ketenaran, kita diberikan kemewahan dunia kan pada saat itu pasti dong yang namanya kelas 2 SMA. Iya. Wah. Megang uang 100.000 udah girang kan? Udah girang. Udah girang gitu. Megang 100.000. Tapi kan juga pasti kan juga penghasilannya kan karena masih sedikit dong pemain filmnya. Iya. Iyalah, beda sama sekarang lah. Kalau sekarang kan kita bisa stripping. Betul. Kalau dulu kalau kita weekly kan gajinya cuma 4 episode setiap bulan gitu kan. Oh, oke. Iya, tapi beda kan sama terkenalnya kan orang lebih dulu. Iya. Ya, karena jarang maksudnya TV masih sedikit dulu.
Iya, jadi giliran pas dia main film, Ya langsung booming. booming terus. Nah, tapi gimana nih? Kan ketika melihat bahwa setelah kan sekarang usia berarti 51. 51, ya kan tadi ya. Ketika melihat zaman dulu tuh ada nggak? Aduh, harusnya aku tuh ketika tenar dulu harusnya begini. Atau aku dulu kalau lagi pas dikasih rezeki banyak harusnya begini. Ada Ya, nggak? ada kepikiran gitu. Cuman saat itu emang apa ya? Aku orang yang termasuk tulang punggung juga dari keluarga. Jadi begitu saya tahun 88 saya ditinggal sama orang tua, sama papa saya. Jadi tahun 89 udah memutuskan kalau bisa nyari uang sendiri gitu. Nyari uang sendiri. Jadi keluarga gitu, aku bantu ibu, bantu kakak, bantu adik gitu. Jadi ya itulah. Jadi lilin lah ya, meleleh untuk menerangi orang Dan lain. dulu kan nggak banyak dapetnya gitu, maksudnya ya nggak terlalu banyak kayak sekarang gitu kan. Ya, Tapi pas kesininya udah mulai banyak dong, nggak ya kesini sininya lupus kan itu gila. ya lupus tetap weekly, masih nggak ada Weekly stripping masih. ya, Oh iya ya itu zaman gua dulu ya Allah. Ya beda-beda Zaman amat ya. gaji 4 episode tiap bulan. Dan dulu tuh nggak ada endorse Nggak ada, gitu nggak ya. ada. Tapi apa? Nggak ada built-in. Iya nggak ada built-in Iya, beda sama ya. sekarang. Tapi gini loh, berarti kalau dulu itu orang mungkin pikir ya jadi pemain film gitu kan bisa kaya gitu loh. Itu gimana sih kalau kan pernah ngalamin? Aku sih nggak pernah. Ya mungkin yang mungkin sekarang yang sukses ya mungkin mereka berusaha punya usaha ya. Oh oke. Tapi kalau hanya ngandelin untuk jadi pemain sinetron atau pemain film itu Saya rasa sih agak berat. agak berat ya. Agak berat. Untuk nyambung hidup aja berat. Iya. Apalagi untuk menabung begitu kan. Iya. Dan mungkin itu yang dialami kali ya Bang ya. Karena kan dulu kan mungkin juga orang nggak berpikir, saya sendiri nggak berpikir gitu loh bahwa ternyata kan gajinya cuma segini gitu. Pokoknya kan. saya tuh di terakhir film seri saya tuh 2008, Kiamat Sudah Dekat, sinetron Kiamat Sudah Dekat. Itu tahun 2008. Setelah itu aku udah nggak ada kerjaan lagi. Dapat lagi tahun 2015 ojek pengkolan. Itu kan oke tuh, lumayan tuh. Iya lumayan, cuman kan nggak besar jumlahnya. Oh. Iya nggak besar lah gitu. Oke. Cuman kan udah kepotong sama yang Yang dari 2008 iya, itu ya. yang anggurnya itu kan. Tapi saya saya orangnya nggak mau diem saya. Saya orangnya nggak bisa diem. Jadi apapun saya kerjain. Saya sempat jadi driver, driver tuh 4 tahun saya jadi driver. Jadi pokoknya apa aja yang penting halalan toiban gitu ya. Iya. Tapi kan gini, orang kadang-kadang suka berpikir kan kalau jadi artis gitu kan itu pasti kaya raya gitu ya. Kan ini mungkin juga yang harus kita berikan informasinya bahwa sekaya-kaya apapun gitu kan pasti bakal habis juga ya. Iya. Kalau misalkan nggak pintar nabung, nggak pintar bisnis, nggak pintar Iya. investasi gitu kan. Masa dari yang dulu nggak bisa nabung sedikit pun? Ada sih, cuman ya karena kebanyakan itunya tuh Mbak. Kebanyakan tanggungannya. Ya banyak tanggungan juga, terus banyak bolong-bolongnya juga gitu. Jadi saling nutup-nutupin oke. aja gitu. Dapat nutup, jadi udah gitu aja. Ini pesan penting nih, berarti kalau lagi jadi artis, kalau dapat kerjaan, ayo kita pokoknya siapkan, jangan sampai nanti masa paceklik datang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau misalkan lagi pada masa panen gitu kan, Pinter-pinter lah mengelola uangnya. Iya, tapi betul juga ya. Karena kan kita artis nggak pernah tahu ya kapan kita nggak dapat kerjaan. Iya, betul. Nah, berharapnya sih dapat kerjaan terus. Tapi kan ya namanya juga hidup. Ya, itu juga saya pernah saya alamin. Saya dulu main sinetron tuh gampang banget. Nggak pernah nganggur gitu kan. Nah, setelah ngerasain dari tahun 2008 sampai ke 2015 tuh 7 tahun berarti kan. Iya. Kok susah banget gitu kan. Tapi Itu ini bener-bener paceklik. iya paceklik banget. Waduh, ikat Itu pinggang, ngerasain. ikat pinggang tuh, bener-bener ya. Bukan ikat pinggang lagi udah. Tapi ini sih pesan penting ya, bahwa ketika kita lagi tenar, ketika kita lagi banyak job gitu kan, kita harus ingat hati-hati bahwa ketika kita lagi di atas, kita juga pasti akan turun loh. Iya. Jadi ketika kita turun tuh kita paling nggak patah tulang gitu ya. Agak pelan-pelan gitu kan. Iya. Dan harus mempersiapkan masa tua dengan baik. Karena kan aku lihat Bang Fahmi sekarang hari ini gitu kan, maaf nih kan ada kejadian kemarin pisah ya sama. Nah, itu kan juga tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, itu benar-benar yang di luar pikiran saya juga tuh. Iya, dan pasti juga ada Kenapa sampai kayak cost-nya. begini gitu ya kan.
Dan kan pasti juga ada biaya atas itu gitu loh. Maksudnya gini loh, bukan biaya dalam artian duit saja, tapi kan biaya perasaan dan segala macam. Kalau boleh cerita untuk mendatangkan motivasi dan inspirasi, artinya gini, aku tuh nggak mau orang tuh melihat bahwa hidup orang tuh biasa-biasa saja. Nah, tapi juga aku tidak mau orang melihat bahwa hidup orang yang sedang mungkin dalam keprihatinan itu menjadi sesuatu yang akhirnya harus ditangisi. Nah, aku mau belajar dari Bang Fahmi, kira-kira gimana ketika kemarin pasca cerai, terus menyikapinya dengan anak-anak, dan sampai akhirnya tuh, ya udahlah gitu loh, aku sakit gitu, aku kena diabetes, aku asam urat, aku ada pengapuran, tapi hari ini tuh masih alhamdulillah mau berbagi. Ya, gini aja kalau saya senang susah sama keluarga tuh sering lah, maksudnya ngalamin pasang surut ya sama keluarga, sama anak-anak, sama istri. Nah, yang membuat saya down banget, ini membuat saya bener-bener terpuruk, udah bingung mau ngapain lagi. Saya sakit, saya pisah dan ngalamin sendirian, itu yang saya nggak kuat gitu, hampir nggak kuat. Hampir nggak kuat, dan adalah pikiran niat-niat apa gitu, ada gitu. Tapi ya untung aja masih ada teman yang mau berbagi lah, maksudnya masih mau, ayo semangat gitu. Aduh, sakit dulu apa cerai dulu? Sakit dulu. Jadi Dari aku pernah stroke kan 2018. Pernah stroke 2018. Oke. Nah, udah sakit. Pisah tahun 2021. Udah sakit ditinggal gitu ya? Tinggal atau meninggalkan? Kesepakatan bersama? Saya yang keluar, karena udah nggak bisa ini lagi, gitu. Nggak bisa ditoleransi lagi, udah nggak bisa ini. Pokoknya saya yang keluar. Tapi kan posisi sakit, bukannya perlu pendamping untuk ngurusin? Ya harusnya dia, kalau saya pengennya dia yang gimana gitu ya, maksudnya saya lagi kayak gini malah didiemin gitu. Ya udahlah, diem, ya udahlah, masing-masing aja dulu. Gitu. Tapi bismillah memaafkan ya, insya Allah itu akan jadi kekuatan loh. Iya. Ketika apapun, karena aku tahu rasanya ditinggal gitu. Maksudnya ketika lagi perlu banget, kok lu pada ninggalin gue gitu ya, waktu itu aku gitu kan. Dan rasa itu tuh kalau orang yang belum pernah ngalamin, nggak bisa tahu gimana perihnya. Betul. Nah, karena kita lagi katakanlah bener-bener sekarat nih, kita lagi perlu gitu kan. Tapi kok justru malah bukan ditolong, tapi ditinggal kan. Jadi mudah-mudahan kita bismillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaafkan. Amin. Karena dari memaafkan itu justru rezeki kita kebuka. Ya. Bismillah loh ya. Nah, terus soalnya aku melihat Bang Fahmi mau nangis nih kayaknya. Jadi kalau ingat dulu udah nggak tahan. Dimaklumi dan dipahami. Apalagi kalau ngomong masalah anak ya, waduh, saat itu udah sensitif banget kalau ngomongin anak. Anak masih ikut? Anak sudah berkeluarga yang satu lagi ikut sama ibunya. Tapi pasca perceraian itu bisa di-manage begitu pengaturan, maksudnya anaknya mau sama siapa gitu? Komunikasi aja yang saya perlukan, komunikasi. Sekarang udah alhamdulillah udah lancar. Oh dulu sempat nggak? Nggak, 3 tahun saya nggak mau komunikasi sama anak. Ya Allah, maksudnya aku gini loh, aku jadi bersyukurnya gini. Ya aku pikir aku di dalam penjara nggak bisa komunikasi, ternyata di luar juga ada yang udah di luar tapi nggak bisa komunikasi sama anak. Gitu. Iya. Ya itu gimana kalau boleh tahu tuh akhirnya upaya untuk, aku nggak mau cerita sedihnya dan aku juga nggak mau tahu kenapanya gitu kan, karena ini mungkin jadi sensitif. Tapi yang kita perlu belajar adalah gimana ketika 3 tahun terputus komunikasinya, tapi Bang Fahmi akhirnya bisa menemukan komunikasi itu kembali. Ya, semua ini karena bantuan teman kita juga, Mbak Nikita Mirzani. Ya Allah, Niki. Ya, dia yang menyembatanin saya sama anak bisa komunikasi lagi. Ya nggak nyangka aja waktu tiba-tiba dia datang gitu kan, dia datang ke kosan, saya sampai nepuk-nepuk pipi muka saya sampai saya tampar-tampar, beneran anak saya ini di sini gitu, di kosan, gitu yang saya nggak tahan, sedihnya gitu, sedih tapi terharu gitu. Dia datang tuh karena nggak tahu ada omongan apa dari Mbak Nikita Mirzani, saya nggak tahu, dari dia datang. Tapi pas waktu
hari pertama nggak ketemu, itu tahu bakal nggak ketemu lama? Tadinya masih awal-awal masih bisa komunikasi gitu. Lama-lama udah dia nggak peduli gitu. Maksudnya udah nggak peduli saya gitu. Saya sempat ngomong sama media. Saya sempat saya bilang kalau emang dia masih mau nganggap saya orang tua, kalau nggak udah nggak apa-apa. Saya udah sampai frustasi gitu. Udah sampai putus asa. Ini gimana caranya lagi gitu bisa deket. Ya bayangin lah mbak kalau punya anak nggak pulang seharian kan gimana gitu kan. Ini 3 tahun nggak ketemu, yang biasa deket. Dan aku tahu itu pasti bukannya sedih lagi, tapi ada rasa kok gini ya kan, kamu anak saya kok kamu nggak mau memperhatikan ayah gitu kan. Makanya buat semua anak-anak yang ada di sana, kalau kalian lagi terpisah sama orang tua atau kalian sengaja memisahkan diri, sebenarnya orang tua kalian tuh kangen banget sama kalian tuh. Ini aja aku nggak mau ngegali lagi karena aku tahu pasti akan nangis dan kalau ingat lagi sedih mbak. Jadi udahlah, jadi anak agak ngalah dikit gitu kan. Ayo cari orang tuanya gitu kan, bilang bahwa terima kasih sudah menjadi orang tua walaupun mungkin tidak seperti yang diharapkan. Iya. Tuh. Tapi namanya kalian juga akan jadi orang tua. Mungkin ada banyak hal juga yang nggak bisa diceritakan kepada anak gitu kan. Iya. Yang mudah-mudahan dengan perjalanan hidup mereka tuh mereka akan mengetahui dengan sendirinya. Apakah itu yang selalu didoakan? Iya. Ya mungkin anak-anak saya mungkin kecewa karena saya pisah gitu sama ibunya. Ya saya selalu berdoa aja gitu, saya cuman pengen deket sama anak aja udah saat itu ya, pengen sama anak aja gitu, udah nggak mau yang lain-lain. Sampai penyakit aku juga nggak saya pikirin lah gitu. Udah nggak saya pikirin, yang penting saya bisa komunikasi sama anak gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah lah, Allah ngasih jalan walaupun gimana caranya. Pokoknya Nikita Mirzani itu awal dari semuanya. Nikita Mirzani, aduh terima kasih ya. Saya nggak akan lupa seumur hidup saya. Ya Allah, ternyata setiap orang memiliki sisi baiknya kok, makanya jangan terlalu banyak lihat sisi jeleknya, ya kan? Nah, dan hari ini tuh aku tuh benar-benar terharu karena ternyata aku nggak nyangka loh kalau seorang ayah tuh bisa meneteskan air mata karena merindukan anaknya. Wah, saya hampir tiap malam waktu saat itu. Ya Allah. Waktu belum ketemu tuh udah. Pokoknya ngomongin anak udah saya nggak tahan. Ngomongin sama siapapun, udah nggak tahan. Kalau saya ini karena saya bisa nahan karena udah sering komunikasi sama anak, jadi ya udah perasaannya beda sama yang dulu. Iya. Kalau dulu udah bener-bener udah ngomongin namanya aja gitu udah pasti nangis. Tapi kenapa sebegitu sedihnya ya Bang? Karena deket Mbak, saya deket sama anak-anak gitu, deket, udah kayak apa ya, kayak temen lah gitu. Saya nganggapnya udah, dia juga kayak sama saya kayak asik aja gitu, maksudnya saling terbuka lah gitu kalau ngomong gitu kan. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah bisa, udah bisa. Aduh, itu masya Allah. Tapi ternyata masih ada lagi ujiannya. Ujiannya adalah apa? Diberikan sakit. Iya. Nah, aduh, kita semua kan nggak pernah minta hal itu ya. Tapi aku tahu juga bahwa kadang-kadang kan kita ada stresnya gitu loh. Ya Allah, ini sakit kok. Saya pengen lo jalan kayak dulu lagi. For your information tuh Bang Fahmi sekarang udah harus dibantu pakai tongkat gitu ya. Karena emang udah nggak kuat untuk napak. Dan kita aja gitu sakit 3 hari kita tuh udah, waduh, pengen ini. Apalagi dulu bilangnya nggak bisa diem. Iya, aku mau nggak bisa diem. Nggak mau diem pokoknya. Ketika diberikan sekarang ini. Kayak begini udah malah kayak kok gue jadi begini gitu kan. Dulu gue nggak mau diem, kenapa sekarang jadi diem gitu. Udah gregetan aja gitu nih, pengen kaki, pengen jalan, pengen gini gitu kan. Tapi nggak bisa, pengen kemana-mana. Walaupun saya nggak main di dunia entertain lagi, saya bisa cari kerjaan di luar gitu kan. Di luar entertain. Iya makanya ayo ya ini ya pokoknya YouTube-nya Fahmi juga ayo bantu di subscribe, pokoknya di like, di share nih semuanya. Alamatnya nanti juga aku main ke tempatnya beliau gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penghasilan kita yang halalan toiban. Amin. Terus gimana ketika dikasih ujian sakit sama Allah? Udah lama kan? Iya. Ada nggak kadang-kadang tuh ngerasa ya Allah ini sakit begini banget gitu kan? Ya Allah kenapa sih? Iya, berdoa sih biar cepat sembuh lah.
Berdoa sering biar kita biar cepat sembuh. Usaha juga, usaha buat berobat udah saya jalanin gitu. Ya tapi emang belum dikasih kesembuhan kali. Gimana agar supaya bisa sabar terus menghadapi sakitnya itu? Ya saya orangnya suka apa ya, udah nerima aja gitu, misalnya, ikhlas lah udah. Yang saya jalanin gini aja udah mungkin memang ini sudah jalannya, sudah nasibnya mungkin seperti ini gitu. Karena banyak orang juga dikasih sakit juga malah jadi tambah stres. Benar, Mbak. Saya untuk misalkan yang ada, ini bisa keluar kosan, itu udah stres saya. Bisa nggak jalan nih, bisa nggak jalan. Makanya saya minta teman, minta tolong temenin, karena kan kosan saya di atas. Oh ya Allah, jadi kudu pakai turun dulu. Iya turun, gitu itu ya? saya takut. Tadinya nggak sendiri masih bisa, tapi kemarin udah nggak bisa, udah takut. Jadi perasaan stres tuh apa untuk keluar kos tuh stres duluan dipikirin. Yang bisa jalan nggak nih, bisa jalan nggak? Karena pernah jatuh, sering jatuh. Itu ininya karena diabetesnya atau Di pengapuran tulangnya itu. di pengapurannya ya, yang ini ya. Yang lemahnya. Nah, kalau diabetes pola makan kali ya. Iya. Tapi kan diabetes obatnya masih kan, maksudnya dia yang seumur hidup itu harus diminum. Kalau diabetes masih bisa diinin lah. Ya Allah, dan itu pesan loh buat kita semua untuk menjaga kesehatan, dan kita kan semua pasti tua ya. Kalau udah tua tuh emang udah urusannya nama-nama penyakit, bukan nama-nama buah-buahan. ya kan kita Pola udah makan hafal. yang penting, pola makan itu ngaruh. Pola makan, emang dulu seringnya makan Nah apa? itulah, mungkin rakus saya apa aja gitu dulu ya mungkin ya dulu. Oh. Ya maksudnya nggak jaga makan lah gitu. Mungkin efeknya jadi gitu, seperti ini. Ya iya, kita harus jaga ya. Emang namanya rakus itu di mana-mana juga pasti dampaknya negatif. Rakus jabatan, rakus duit, rakus makanan ya kan. Sydney dulu pernah rakus makanan, saya dulu pernah rakus uang sama jabatan. Astagfirullah. Jangan. Pokoknya yang rakus tuh kita hilang-hilangin gitu kan. Betul. Pesannya Bang Pamin tuh oke banget loh. Pokoknya jaga pola makan. Kedua apa lagi? Ya. Lifestyle kali ya. Lifestyle. Begadang nggak sih dulu? Sering. Jangan begadang deh. Jangan begadang, udah ikutin sih lagunya Pak Haji Roma Irama. Begadang, jangan begadang. Iya, itu nggak benar ya kan. Kerja jam 9 tidur. Iya. Makanya kerjanya pagian, ayo pagi bangun makanya ya kan, bangun. Tapi kan kalau syuting ini bisa merubah tuh kalau syuting tuh. Masalahnya kan dia bukan aktor. Iya, namanya doang Karibowo. Ya, kadang ya syuting kan? tuh bisa merubah, kalau kita masih zaman syuting ya, itu bisa merubah ritme kerja kita kan. Nah tapi kan akhirnya jadi gini loh Bang Iya. ya, ngapain ngumpulin yang banyak untuk akhirnya tuh masuk rumah sakit? Betul. Ya dong, kan bikinnya kan dulu ya gila gue bisa kaya banget nih kalau misalkan gue stripping atau Tapi gue... dulu nggak ada peraturan, gue pulang jam segini nggak ada. Tapi sampai sekarang juga kayaknya sih pada gitu ya, kalau syuting Iya, sampai malam ya. Iya, sampai ya, pagi. Apalagi kalau misalnya hari terakhir itu dihajar gitu. Misalkan dari Senin pulang Selasa tuh pernah tuh ngalamin kayak gitu tuh. Aduh, untung aku Karena putri- harus selesai. Iya, untung aku putri dijatahin kan Indonesia sekarang tuh kalau- ya, nggak artis sinetron ya. Kalau misalkan ini gimana tadi? Kalau misalkan dijatahin Iya. harus bener-bener tuh ya. Itu tanya tuh teman masuk tuh. Aduh, Dia sutradara jangan ikut sutradara. ini ya, memperpanjang Ya, Mas, ya. orang bergadang gitu Misalkan kan. 3 hari kelar ya, harus 3 hari pasti kan. Iya. Hitungannya sih pakem, dapat duit. Tapi kan kalau pakai masuk Nggak rumah sakit peduli gitu ujungnya hujan mau panas, yang penting kelar. Allahu Akbar. Hujan Allahu Akbar. ganti senarionya, ganti ininya ceritanya gitu. Allahu Gitu. Akbar. Jadi ya, itu ritme syuting tuh suka berbalik jadinya gitu. Iya, dan Orang-orang mau kerja kita tidur. dan akhirnya mempengaruhi masa hidupnya Mungkin orang. itu. Gitu. Dulu saya terus terang jujur syuting tuh nggak, dari pagi pulang di atas jam 1-an lah, jam 2, jam 3, bahkan subuh gitu. Ntar berangkat lagi. Karena kan dulu kan bisa main berapa judul kan. Oh, oke. Jadi Iya. nggak eksklusif gitu satu gitu ya. Jadi kesini Kalau kesini. dulu masih bisa kita main di stasiun ini, terus di stasiun ini bisa ngambil 3 judul, bisa main jam, kita main jam. Nggak main hari lagi, main jam. Wih. Dulu pernah tuh ngalamin kayak gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya kan kita melihat Iya. ya, ini kita bicara setelah sekitar berarti 20-30 tahun kemudian. Iya. Dulu nggak berasa tuh mengejam-jaman gitu kan, ya kan, mau begadang-begadang gitu kan. Sekarang setelah 30 tahun kemudian pasti akan datang efeknya. Betul.
Jadi udah agak direm ya kan, kalau bagi yang lagi pada heboh-hebohnya gitu kan, karena terkenal ya kan. Nah, dan gimana? Ada nggak permintaan doa yang amalan lah kalau misalkan saya bahasanya gitu ya, ketika menghadapi sakit ini? Atau semua doa pokoknya ya Allah, atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Semua ya doa kan? lah, semua doa yang saya bisa saya ucapkan gitu. Saya cuma minta satu, cuma minta sembuh aja. Minta sembuh. Biar saya bisa aktif lagi, bisa kerja lagi, bisa syuting lagi. Amin, amin. Semua juga kangen sama lokasi syuting. Amin ya Allah. Sama kangen sama honor juga. Oh iya, itu kan untuk memperpanjang apa ya, usia duit gitu ya. Kangen lokasi syuting, kangen honor juga. Tapi thank you very much ya. Kalaupun misalkan Allah menjabah doanya pakai waktu, belum sembuh, tetap bertahan ya. Karena mungkin Allah menggantikan doanya Fahmi itu dengan mengabulkan dari sisi yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan jadi penggugur atas dosa-dosa. Amin, amin. Itu enak banget loh, dikasih sakit menggugurkan dosa-dosa gitu kan. Mudah-mudahan dikasih sakit jadi lebih sabar, lebih ngerti tuh bahwa hidup tuh harusnya lebih banyak ke atas gitu kan. Dan ketiga, mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran yang luar biasa buat saya juga untuk memperhatikan apa? Memperhatikan pola hidup. Memperhatikan kesehatan. Iya ya, lifestyle berarti ya. Dan satu pesan terakhir, jangan pikir kita lagi ngumpulin banyak. Kalau akhirnya kita harus pakai sakit, biayanya lebih banyak. Ya kan? Ngumpulin harus tumbang mau ngapain ya? Iya, kalau ngumpulin buat tumbang ya. Thank you very much ya Bang. And then I will go to your sitcom gitu kan. Mudah-mudahan ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. I love you. Ingat kalau lagi sakit jangan banyak mengeluh. Ingat kalau lagi sakit malah bersyukur bahwa apa? Mudah-mudahan sakitku ini menjadi penggugur dosa-dosaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.